Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peran energi dalam ekologi industri. 1. Definisi ekologi industri. Ekologi industri adalah sebuah disiplin yang mengkaji aliran material dan energi melalui sistem industri dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan. Ini melibatkan pendekatan holistik terhadap desain dan pengelolaan sistem industri, mirip dengan bagaimana ekosistem alami berfungsi, di mana limbah satu proses dapat menjadi sumber daya bagi proses lainnya. Komponen kunci ekologi industri. 1. Analisis aliran material dan energi, memahami bagaimana material dan energi digunakan, diubah, dan dibuang dalam proses industri. 2. Siklus hidup produk, mempertimbangkan dampak lingkungan dari semua tahap kehidupan produk, dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan akhir. 2. Simbiotik industri, mendorong kerjasama antara berbagai entitas industri di mana limbah atau produk sampingan dari satu perusahaan dapat digunakan sebagai bahan baku oleh perusahaan lain. 4. Desain untuk keberlanjutan, menciptakan produk dan proses yang mengurangi penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup mereka. 5. Penggunaan teknologi hijau, mengintegrasikan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi dan material. Ekologi industri bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan, mengurangi limbah dan emisi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Pentingnya energi dalam ekologi industri. Definisi energi. Energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk menjalankan proses industri dan operasional dengan cara yang berkelanjutan dan efisien. Ini mencakup berbagai bentuk energi, seperti listrik, panas, bahan bakar fosil, dan energi terbarukan yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin, transportasi, dan sistem produksi. Elemen utama energi dalam ekologi industri. 1. Efisiensi energi. Optimalisasi penggunaan energi, menggunakan energi secara lebih efisien untuk mengurangi pemborosan dan biaya. Pengurangan konsumsi energi, mengimplementasikan teknologi dan praktik yang mengurangi penggunaan energi tanpa mengurangi produktivitas. 2. Sumber energi terbarukan. Penggunaan energi hijau, memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, dan biomasa untuk menggantikan bahan bakar fosil. Keberlanjutan, mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan dan mengurangi dampak lingkungan. 3. Sistem energi tertutup, daur ulang energi, menggunakan kembali energi yang dihasilkan dari proses industri, misalnya panas buang, untuk keperluan lain dalam sistem yang sama atau berbeda. Integrasi simbiotik, menghubungkan sistem industri yang berbeda sehingga limbah energi dari satu proses dapat dimanfaatkan oleh proses lain. 4. Pengelolaan energi, monitoring dan pengendalian, memantau penggunaan energi dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi. Desain dan perencanaan, merancang sistem industri dengan mempertimbangkan penggunaan energi yang lebih efisien sejak awal. 5. Inovasi teknologi, pengembangan teknologi baru, mengembangkan dan mengadopsi teknologi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Adopsi teknologi existing, mengadaptasi teknologi yang sudah ada untuk digunakan dalam cara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam ekologi industri, fokus utama adalah meminimalkan dampak negatif penggunaan energi terhadap lingkungan sambil tetap mempertahankan produktivitas dan efisiensi operasional. 3. Prinsip efisiensi energi dalam ekologi industri. Prinsip efisiensi energi dalam ekologi industri bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan meminimalkan dampak lingkungan dari proses industri. Berikut adalah beberapa prinsip utama. 1. Optimalisasi proses produksi, mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan energi di setiap tahap produksi, menggunakan teknologi yang lebih efisien dan metode produksi yang ramah lingkungan. 2. Penggunaan energi terbarukan, memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengintegrasikan sistem energi terbarukan ke dalam infrastruktur industri. 3. Pemanfaatan energi limbah, mengubah limbah panas dan energi dari proses industri menjadi energi yang dapat digunakan kembali. Implementasi teknologi seperti cogeneration, combined heat and power,
untuk memanfaatkan limbah panas. 4. Desain produk dan proses yang efisien. Mengembangkan produk dan proses yang memerlukan lebih sedikit energi selama siklus hidup mereka. Melakukan analisis siklus hidup, life cycle analysis, untuk mengidentifikasi peluang efisiensi energi. 5. Pemeliharaan dan pengelolaan energi. Memastikan peralatan industri selalu dalam kondisi optimal melalui program pemeliharaan rutin. Menggunakan sistem manajemen energi untuk memantau dan mengendalikan konsumsi energi secara efektif. 6. Edukasi dan pelatihan. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja mengenai pentingnya efisiensi energi. Melakukan pelatihan berkelanjutan tentang praktik-praktik terbaik dalam efisiensi energi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, industri dapat meningkatkan efisiensi energi mereka, mengurangi biaya operasional, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. 4. Studi kasus implementasi energi berkelanjutan. Studi kasus implementasi energi berkelanjutan seringkali menunjukkan bagaimana perusahaan atau komunitas dapat mengadopsi strategi dan teknologi untuk mencapai efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus terkenal. 1. Interface Inc. Perusahaan Interface Inc. adalah salah satu produsen karpet modular terbesar di dunia. Inisiatif program Mission Zero yang bertujuan mencapai nol dampak lingkungan pada tahun 2020. Langkah-langkah penggunaan energi terbarukan. Interface memanfaatkan energi dari sumber-sumber terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga matahari di pabrik-pabriknya. Desain produk, mengembangkan produk yang dapat didaur ulang dan memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Pengelolaan limbah, meminimalkan limbah produksi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Hasil, pada 2020, Interface berhasil mengurangi jejak karbonnya secara signifikan dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh operasionalnya. 2. Tesla Gigafactory. Perusahaan Tesla Inc. Inisiatif pembangunan Tesla Gigafactory di Nevada, AS. Langkah-langkah energi terbarukan. Gigafactory dirancang untuk sepenuhnya didukung oleh energi terbarukan, terutama melalui tenaga surya dan angin. Desain bangunan. Bangunan pabrik didesain dengan efisiensi energi tinggi, termasuk sistem ventilasi alami dan pencahayaan yang optimal. Pengelolaan energi, implementasi sistem penyimpanan energi baterai untuk menstabilkan pasokan energi dari sumber terbarukan. Hasil, pabrik ini mampu menghasilkan baterai dengan jejak karbon yang lebih rendah dan mendukung produksi kendaraan listrik yang lebih efisien. 3. Kalundborg Eco Industrial Park. Lokasi, Kalundborg, Denmark. Inisiatif pengembangan taman industri simbiosis. Langkah-langkah simbiosis industri. Perusahaan-perusahaan di taman industri berbagi sumber daya seperti energi, air, dan bahan mentah. Penggunaan kembali limbah. Limbah dari satu proses industri digunakan sebagai bahan baku untuk proses industri lainnya. Efisiensi energi. Implementasi sistem pemanas listrik yang menggunakan limbah panas dari proses industri. Hasil, mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2 secara signifikan, serta meningkatkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat. 4. Google Data Centers. Perusahaan Google OC. Inisiatif pengoperasian pusat data yang efisien energi. Langkah-langkah penggunaan energi terbarukan. Google membeli energi dari sumber terbarukan untuk mengoperasikan pusat data. Efisiensi operasional, mengembangkan dan menerapkan teknologi pendinginan yang hemat energi, serta menggunakan AI untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Desain inovatif, membangun pusat data dengan desain yang memaksimalkan aliran udara alami dan mengurangi kebutuhan pendinginan buatan. Hasil, Google berhasil mencapai net zero carbon footprint untuk operasional pusat data dan terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi. 5. Masdar City. Lokasi, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Inisiatif pembangunan kota berkelanjutan. Langkah-langkah desain kota dirancang untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan meminimalkan kebutuhan energi. Transportasi bersih, menggunakan sistem transportasi berbasis listrik dan kendaraan tanpa emisi. Pengelolaan air dan limbah,
sistem daur ulang air, dan manajemen limbah yang efisien. Hasil: Masdar City menjadi contoh utama kota berkelanjutan yang menggabungkan efisiensi energi, transportasi bersih, dan pengelolaan sumber daya yang cerdas. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan inovasi, teknologi, dan kolaborasi yang tepat, efisiensi energi dan keberlanjutan dapat dicapai dalam berbagai konteks industri dan skala. 5. Tantangan dan solusi dalam pengelolaan energi. Tantangan utama adalah biaya awal yang tinggi untuk teknologi baru dan resistensi terhadap perubahan. Solusi: inisiatif pemerintah dan kebijakan insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi energi terbarukan. Pendidikan dan kesadaran. Pentingnya edukasi bagi para pemangku kepentingan tentang manfaat jangka panjang dari efisiensi energi. 6. Penutup, ringkasan. Dalam ekologi industri, energi memegang peran yang sangat penting. Pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi yang signifikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.